Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Video kali ini saya akan membahas menjawab dua pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan dari teman di Jakarta, ada juga pertanyaan dari teman di daerah Samarinda. Terima kasih udah nanya dan mohon maaf baru sempet bikin videonya sekarang. Langsung aja pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan tentang cincin laki. Nah ini kalau dilihat chat sebelumnya ada percakapan kayak gini mas, tapi rangkanya aja. Terima kasih, ditunggu di channelnya. Dia ini sebenarnya mau nanya itu bikin cincin laki yang bulat atau oval. Maksudnya dia supaya saya nanya supaya lebih cepat. Dia bilang iya. Terus saya tanya lagi, emang selama ini pakai metode apa? Pakai rel mas, tapi bikinnya separoh-separoh. Ini nggak tahu nih sebenarnya yang nanya ini apa hanya tahu metode ini aja atau apa nih. Tapi apapun itu coba saya jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua datangnya dari teman di Samarinda. Ini kak, kalau buat gini dijelket gimana ya kak? Untuk bagian belakang kan agak cekung gitu. Ini pertanyaan yang sebelumnya ya. Tapi kak maaf, mungkin dia udah nyoba tapi kurang memuaskan hasilnya bagi dia. Kak maaf, mungkin kakak bisa bantu buat video tutorial yang ini kak. Nah, dia coba bikin pakai Jelket Pro ini. Kak buat biar lingkarannya sama besar gimana kak biar presisi gitu. Ini dari Noni, namanya Noni di Samarinda. Nah gambar detailnya kayak gini. Ini kayak sisik naga ya. Mana dia mau bikin tuh supaya tipis banget. Ini kemungkinan nanti dijadiin satu nih, kemungkinan sih ya. Atau mungkin ini versi bukan ditutup tapi memang ini versi sama, cuman ini bagian belakangnya. Oke, saya mencoba jawab satu persatu. Kalau nggak kepanjangan jadi satu video, kalau kepanjangan nanti kita pisah jadi dua video. Ini kita pause dulu sementara. Nah, maksud saya kita pakai timer supaya ketahuan berapa durasinya untuk masing-masing jawaban. Pertanyaan pertama kita datangnya dari yang cincin cowok dulu ya. Cincin cowok dia sih udah kasih file. Ini nih dia kasih file kayak gini. Dia kasih file kayak gini. Ini sih buatan dia ini. Ini buatan dia. Tapi setelah dibongkar macam-macam itu, nah ini hasil setelah dibongkar. Di situ kan dia bilang dia bikin separoh-separoh tuh maksudnya gini. Nah, ini loh. Ini maksudnya separoh tuh dia bikin ini, terus dia bikin ini, terus dia bikin ini. Jadi dia bikin tiga, kurang lebihnya 3 bagian ya. Tuh. Ini bagian batang, bawah,
terus bagian badannya nih nyambung, terus bagian sampingnya nih. Jadi kalau misalnya kita geser, kita geser min 25, min 30. Timernya belum di start. Nah, misalnya gini, kalau di copy sebelah tuh dia jadi satu kesatuan. Terus yang bagian sini dia copy lagi. Nah, maksud dia gini, bikinnya separuh-separuh. Salah apa benar? Ya benar, nggak ada masalah dengan ini. Cuman kalau tadi di chatnya dia baca yang tadi kita baca biar lebih cepat, iya. Sebenarnya sih nggak ada yang lebih cepat atau apa ya, tergantung kebiasaan juga. Kalau misalnya memang dia udah familiar dengan cara ini, tentu cara ini lebih cepat gitu. Sebenarnya sah-sah aja mau bikin pakai cara mana. Cuman ada plus minusnya gitu, ada plus minusnya. Oke, karena ini anggaplah ini caranya cara satu ya. Cara satu dia bikin separuh-separuh, kita bikin yang cara 2. Nah, di sini udah saya siapin garis-garis. Jadi nggak ini lagi. Yang ini kita buang ya. Yang ini kita buang. Saya siapin garis-garisnya ini sesuai dengan body objek yang dia kasih. Kita ambil ring size nya dulu. Nah, ini berarti ring size nya ini kita ambil. Ini udah dapat. Terus setelah ring size, kita buat ring size luarnya. Nih, ring size luarnya tuh ini. Nah, ini ring size luarnya. Jangan lupa CV-nya harus sama. Setelah itu kita buat batas mejanya. Nah, ini batas mejanya nih kalau nggak salah. Ya, ini batas mejanya dari tampak depan. Terus kita juga buat batas mejanya dari tampak samping. Ini perlu nggak? Apa ini ya? Oh bukan. Terus kita buat kemiringannya, acuan kemiringan. Ya, ini acuan kemiringannya. Jadi ini ring size-nya, ini body luarnya. Jadi ibaratnya tuh gini. Nah, kalau hanya garis saja. Ini kemiringannya. Nah, kemiringannya udah saya ceplak. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ini kemiringan bagian sini nih. Nah, bagian sininya tanda-tandain aja. Jadi biar nggak terlalu meleset dari contoh aslinya. Terus ring size bagian dalam. Nih, saya selalu misahin untuk ring size bagian dalam. Nih. Nah, jadi gini nih. Tuh, ring size bagian dalam. Kalau buat saya perlu ya tentu ada fungsinya. Ya kalau teman-teman dirasa nggak perlu ya nggak masalah. Tapi kalau saya perlu untuk kalau saat ini nggak ada nih, jadi saya tahu di mana sih dia punya batas ring size gitu. Jadi sekaligus jadi bentuk kemiringan dia nih. Ya, persinggungannya kan di sini nih. Ini persinggungannya. Terus abis itu apa lagi nih? Bagian oval yang akan kita bentuk.
Nah ini udah saya pisahin. Bagian oval nih pakai garis hitam, nggak kelihatan ya. Sorry, misalnya merah. Nah ini ovalnya nih, sesuai dengan contoh yang dia kasih. Posisinya oval ada di sini, di pas di meja tuh. Jadi kalau tanpa objek barang, ini ring size dalam, ini ring size luar, ini ovalnya, terus ini kemiringan bagian sini, ini kemiringan dari bagian ring size nya. Kalau kita copy kan udah mulai kebentuk tuh. Nah sudah, jadi selalu bikin pakai acuan. Terus ini kita buat dengan 3 rel. 3 rel. Rel pertama ini ring size bagian dalam, rel kedua ring size bagian luar, rel ketiga nih ini sifatnya sebagai kemiringan, jarak kemiringan. Nanti kita coba pakai 2 rel dan kita coba pakai 3 rel. Setelah ini selesai, berarti yang kita perluin adalah penampangnya. Nih penampangnya. Penampangnya kalau kita lihat penampang objek si cincin ini, bagian depannya, bagian bawah, kalau dilihat dari tampak depan dia ada list. Bebas aja sih, ada juga yang nggak ada list, jadi langsung ngebulet. Nah ini kan ada patah dulu ke sini baru ke sini, tapi ada juga yang dia langsung ngebulet. Langsung ngebulet gitu. Bebas, karena ini sesuai contoh, kita ambil yang ada sudutnya. Nah makanya penampang yang ini nih, ini saya buat yang langsung, ini nggak usah diambil gitu. Terus apa lagi? Penampang 1, penampang 2, 3 rel. Terus ini apa ini? Oh ini mangkok. Ini mangkok dari batu. Batunya kita hide dulu, sama penampang yang langsung ini kita hide. Ini potongan atas kita delete dulu. Nah sekarang langsung kita bikin. Mudah-mudahan temen-temen ngerti ya ini apa namanya penjelasannya. Kita buat pakai 2 rel dulu, 2 rel atas bawah, mirror. Nah, oke. Klik 1, klik 2 dengan 2 rel. Terus mirrornya ada di mana? Mirrornya ada di 0 sama 17. Berarti 0 sama 17 itu yang besar-besar. Nih, baru ini. Nah, ini kalau nggak pakai 3 rel dan nggak pakai pembatas samping, ya jadinya gini. Tuh. Agak lucu ini. Tapi kalau kita pakai 3 rel, nah, rel ketiga selalu belakangan sebagai batasan tebalnya. Rel 1, rel 2, rel 3, terus penampang 1, penampang 2. Nah jauh lebih baik hasilnya. Nah sampai sini kok atasnya kayak gini. Nah tadi kan ada pemotong yang saya buang. Ini kita lihat dulu contoh aslinya. Ada pemotong yang tadi saya buang, kurang lebih sama ya.
Ini ada listnya, ini juga ada listnya, cuma bedanya ini satu batang jadi satu. Kalau dia ini pisah-pisah. Kalau pisah-pisah, nah ini cenderung gini sambungan ini. Kalau nggak rapi banget sambungannya jadi kelihatan agak siku ya. Nah atasnya yang tadi saya buang nih kita potongin di sini. Atau pakai edit super subtractor. Jadi dia sudah bisa ngeliat hasil potongan tanpa kita harus memotong. Nah, kalau udah kayak gini atasnya beda nih antara yang sini yang aslinya sama contohnya. Nah, ini kita tinggal tugasnya itu di jurus andalan Jolcat ya. Ditarik-tarik nih CV-nya nih. Nah, contoh dari atas kita tarik yang ini nih. Nah itu, ini sebelum, ini sesudah. Terus bagian mana lagi nih? Ya lariknya barengan ya, kanan sama kiri ya. Ini contoh aja. Nah ini sebelum, sesudah. Nah ini kita atur sedemikian rupa CV-nya supaya mengikuti bentuk oval yang udah kita tandain. Ini udah kita kasih batas. Nah setelah diedit, nah hasilnya tuh ini. Nih hasilnya udah saya buat. Nah tuh hasil udah saya buat. Kita jajarin sama barang aslinya. Nah ini barang aslinya nih. Tuh. Ini kalau kita tumpuk, kalau kita tumpuk, ini digeser nih, nggak pakai parameter. Nah kurang lebih begini kalau barangnya kita tumpuk ya, dari samping, dari depan. Ini kalau dipisah atasnya kita lihat. Nah udah, menurut saya udah oke ya, udah oke segini. Nah bedanya di sini kalau kita tampilan quick wireframe itu saya hanya satu aja nih, satu objek, dan akan cenderung lebih ringan ketimbang yang di sini. Poligonnya udah banyak tuh, ada dari dia ya, jadinya wajar nanti kalau untuk barang yang ini dalam kita gerakin file itu cenderung agak lebih berat karena katakanlah banyak tambelan. Nah kalau ini kan nggak ada tambelan tuh, satu file berdiri sendiri, terus tinggal kita potong-potong. Cuman memang lucunya di Jolcat itu potongannya memang kelihatan ya, itu maksudnya nggak kayak di Rhino. Kalau Rhino dipotong ini atasnya udah pasti nggak ada gitu. Nah, ini kita kasih tatakannya. Nah ini tuh ya, kurang lebih gini cara untuk membuat cincin bulat atau oval. Nah, geser dikit. Up. Nah, udah selesai. Jadi ini jawaban dari buat cincin metode lain. Saya tidak bilang ini metode lebih cepat, mungkin bisa jadi lebih lambat, tapi saya bilang ini sebagai metode lain. Nah bagian dalamnya ini udah dikerok. Kalau ini ya tinggal ngerok aja kayak seperti biasanya. Oke ya, terjawab pertanyaan nomor 1. Kita stop dulu
kita buat jadi 2 video. Oke, terima kasih udah nyimak sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.